Selamat siang, Bapak sejawat sekalian. Terima kasih Dr. Wafa yang telah mengundang saya untuk bicara dalam acara Jakarta Industry Meeting 2021. Juga Dr. Asif sebagai moderator, terima kasih atas interview-nya. Kali ini saya akan diberi tugas untuk membawakan mengenai pengelolaan hipogonadisme dan disfungsi seksual pria di bidang urologi. Slide. Pertama ingin saya membahas dulu mengenai fisiologi hormon reproduksi laki-laki. Slide. Jadi ada beberapa hormon yang penting dalam reproduksi laki-laki. Ya, di tingkat hipotalamus ada GnRH, gonadotropin releasing hormone. Lalu dia akan merangsang pembentukan FSH dan LH. Lalu FSH dan LH ini akan merangsang pembentukan testosteron dan pembentukan spermatozoa. Ya. Jadi GnRH sendiri akan menghasilkan merangsang pembentukan FSH dan LH. Sedangkan FSH sendiri akan target organnya adalah sel-sel poli yang menghasilkan spermatogenesis dan sekresi inhibin B. Lalu LH sendiri akan target organnya adalah seilebik yang akan menghasilkan testosteron. Sel-sel poli ini sendiri berperan dalam pembentukan spermatogenesis. Ya, konsentrasi intrateskular itu 25-100 kali lipat lebih tinggi dibandingkan di serum. Sedangkan inhibin B itu bersifat sebagai negatif feedback. Ya. Ini salah satu marker dari aktivitas sel poli sendiri. Sel poli itu nanti yang menghasilkan spermatogenesis. Ya. Slide. Nah, peran testosteron pada kesehatan seksual laki-laki ini ada banyak perannya. Di antaranya adalah sebagai inisiasi pubertas, sebagai fertilitas laki-laki, fungsi seksual laki-laki, pembentukan otot, mineralisasi tulang, metabolisme lemak, dan juga sebagai fungsi kognitif. Slide. Nah, berapa banyak sih yang menerima hipogonadisme? Slide berikutnya. Hipogonadisme sendiri ada yang primer dan sekunder. Ya. Prevalensinya tinggi pada usia lanjut, ya, pada masa obes dan pasien dengan komorbid. Pada usia lanjut kita tahu fungsi testis sendiri sebagai penghasil testosteron juga sudah menurun. Ya. Pasien hipogonadisme primer di mana terjadi hipergonadotropik hipogonadisme biasanya sekitar 12,3 kasus dari 1.000 penduduk per tahun. Ya, di Amerika sendiri kurang lebih setengah juta laki-laki pada usia 40-69 tahun. Sedangkan yang sekunder, yaitu hipogonadotropik hipogonadisme, itu 1 dari 10.000 hingga 1 sampai 86.000 penduduk. Di RSCM sendiri, kasus hipogonadisme ini kurang lebih dengan intensitas sekitar 17,9%. Slide. Etiologi hipogonadisme apa? Slide berikutnya. Yang primer, karena ada kerusakan di testisnya itu paling sering adalah Klinefelter dan adanya tumor testis. Yang lain-lain juga banyak, mulai anorexia, testis, ya, dan intragonik karena operasi, obat-obatan, radiasi juga bisa menyebabkan kerusakan di testis yang menyebabkan hipogonadisme. Ya. Varikokel juga bisa menyebabkan salah satu hipogonadisme juga. Ya. Slide. Sedangkan yang sekunder itu karena dari awalnya mau tidak ada rangsangan pembentukan testosteron, itu paling banyak idiopatik, ya, Kallmann syndrome dan hiperprolaktinemia. Karena hiperprolaktinemia tinggi, FSH hanya rendah, menyebabkan produksi testosteron juga turun. Slide. Nah, yang pertama mengenai fungsi seksual pria yang paling penting adalah disfungsi ereksi. Slide. Disfungsi ereksi ini bisa terjadi ya sejak usia yang muda, 16 tahun sendiri, dan prevalensinya meningkat berdasarkan dengan usia, ya, tertinggi di atas 40 tahun. Ya, secara umum 50% pada 50 tahun, 60% pada 60 tahun, dan 70% pada 70 tahun. Right? Nah, ini kita di RSCM mencoba membuat suatu survei web-based, itu disfungsi ereksi itu 6,5% pada usia 20 tahun.
dan di atas 60 tahun sampai 88%. Right? Penyebab etiologinya atau penyebab atau etiologi disfungsi ereksi bisa karena organik dan psikogenik garisnya. Dan satunya lagi ada kombinasi organik dan psikogenik. Yang harus diperhatikan bahwa kelainan organik sendiri bisa menyebabkan gangguan pada psikisnya sendiri, ya. Jadi etiologinya sebenarnya organik, lalu menyebabkan gangguan kesehatan psikis, menyebabkan juga gangguan ereksi. Gangguan ereksi menyebabkan gangguan psikogenik dan jadi kayak lingkaran setan. Ya. Jadi gangguan psikogenik itu bisa sebab, bisa juga akibat. Dan itu menjadi satu lingkaran setan. Ya. Right? Nah, etiologi disfungsi ereksi psikogenik bisa karena depresi atau stres, anxietas menyebabkan pelepasan norepinefrin atau neurotransmitter yang menyebabkan terjadinya kegiatan anti ereksi atau kita sebut jadi mempertahankan flasid, ya. Sehingga dia tidak dapat mempertahankan ereksi kalau norepinefrinnya juga tinggi kadarnya, right? Nah, yang mesti kita sadari bahwa gangguan hormonal atau hipogonadisme yang menyebabkan disfungsi ereksi itu tidak hanya berdiri sendiri, ya. Jadi gangguan hipogonadisme bisa menyebabkan gangguan ereksi. Tapi gangguan ereksi tidak hanya disebabkan oleh gangguan hormonal. Bisa yang lainnya juga, bisa karena faktor genetik yang paling banyak, ya karena orang merokok, gaya hidup yang kurang olahraga, obesitas, penyakit kardiovaskuler, diabetes, gangguan lemak, gangguan metabolik itu menyebabkan gangguan vaskulogenik. Bisa juga karena neurogenik, stroke, ada tumor di saluran saraf, ya. Bisa juga etiologi perifer, bisa diabetes, juga operasi, dan juga karena pengaruh obat seperti obat hipertensi, antidepresan. Hormonal sendiri juga bisa menyebabkan gangguan ereksi. Right? Nah, ini algoritma diagnosis disfungsi ereksi yang mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan tambahan. Ya, jadi harus kita cari dulu kira-kira penyebabnya apa, arahnya psikogenika atau organika. Kalau organik, apa yang kira-kira faktor risiko yang bisa menyebabkan gangguan ereksi. Right? Jadi anamnesis yang ditanyakan biasanya hubungan seksual saat ini seberapa parahnya, masih melakukan sanggama atau enggak, masih bisa penetrasi atau enggak. Terus psikososial ada enggak? Misalnya pasien yang pasien di masa pandemi ini cukup banyak yang mengalami depresi, ya, sehingga menyebabkan gangguan ereksi. Depresinya bisa karena dia itu merasa terkurung, ya, nggak bisa keluar, nggak bisa melakukan aktivitas sosial seperti yang lain, atau misalnya dia kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, itu juga menyebabkan gangguan ereksi. Lalu kita bisa menilai juga tingkat keparahan disfungsi ereksi dengan International Index of Erection Function, dan juga kita tanya ada penyakit atau pengobatan sebelumnya. Urusan fisik yang penting, tanda vital, status orologikusnya seperti apa, status generalisnya, status orologikusnya, misalnya apakah penisnya ada peroni atau ada hipospadi, harus kita ya. Juga apakah ada pengusahaan prostat juga. Nah, ini hubungan dengan hipogonadisme kita cari apa ukuran testisnya, tanda sekundernya gimana, misalnya seperti bulu-bulu rambutnya, terus suaranya, itu juga kita lakukan bersaintifik. Right? Ini kuesioner International Index for Erectile Function, ada 5 pertanyaan, ya. Cuman kadang-kadang orang Indonesia agak sulit untuk menjawabnya, ya. Slide berikutnya. Nah, diagnostik workup-nya tadi, pemeriksaan tambahannya yang dasar adalah pemeriksaan darah, gula darah, HbA1c, profil lipid, vitamin D, testosteron totalnya. Ya, nah, kalau ada gangguan dari hormonal, kita bisa bekerjasama dengan para ahli endokrin untuk mengatasi masalah metabolik, terutama nanti diabetesnya yang paling banyak. Lalu sistem kardiovaskuler,
Jadi kita lihat apakah dia low risk, intermediate, dan high risk. Yang merokok ini salah satu yang paling penting, ya, karena dia bisa meningkatkan faktor risiko terjadinya gangguan ereksi. Nah, kalau ada pasien dengan kategori high risk, mungkin perlu kita kerjasama dengan dokter jantung, ya, karena selain menyebabkan gangguan ereksi, aktivitas sanggama itu sendiri juga bisa menyebabkan menambah beban dari jantungnya. Slide. Nah, pemeriksaan tambahan yang khusus bisa MTT test, nocturnal penetration test atau rigidity test. Ini jadi seperti kayak EKG juga, alat ini dipasang di penis, di pangkal dan ujung penis, lalu pasien suruh tidur. Karena selama tidur pasien itu biasanya ada ereksinya. Ya. Nanti kita lakukan. Paling bagus dilakukan 2 malam, tapi mungkin sekarang hanya di 1 malam saja. Ini membedakan apakah ini organik atau psikogenik secara objektif. Lalu bisa juga kita lakukan Doppler, dan bila perlu, kalau kita curiga ini ada kelainan pembuluh darah, dilakukan CT angiografi dari penis. Right? Nah, kelainan lainnya yang bisa disebabkan oleh gangguan hormon adalah infertilitas pada laki-laki. Right? Nah, jadi harus kita tanya berapa lama, apakah jadi kalau infertilitas adalah pasangan yang melakukan sanggama teratur tanpa kontrasepsi selama 1 tahun dan tidak dikurangi anak, maka dianggap sebagai pasangan yang infertil. Jadi harus ada durasinya 1 tahun lah kira-kira minimal. Lalu ini apakah pernah punya anak atau sebelumnya? Kalau belum pernah punya anak kita anggap primer. Kalau sudah pernah punya anak kita anggap sekunder. Ya, kemungkinan adanya paparan radiasi, ya kan, pekerjaan. Lalu apakah ada gangguan seksual lainnya enggak? Tadi gangguan ereksi atau terapi. Juga penting adalah usia ibu, istrinya. Ya. Makin tua istrinya, makin sulit kita lakukan terapi pada pasangan infertilitas. Riwayat penyakit dan pengobatan sebelumnya juga perlu kita tanyakan. Sedangkan pemeriksaan fisik yang paling penting adalah testisnya, epididymis, vas deferens, apakah ada varikosa atau enggak, dan juga prostatnya. Slide. Lalu pemeriksaan penunjang, aliplasemen. Kalau abdomen kita lakukan 2 kali, tapi kalau normal cukup 1 kali. Ya. Kita lakukan juga kultur sperma, DNA phosphorus index. Kadar hormon itu beberapa jurnal menyatakan dengan indikasi, misalnya di bawah 10 juta. Ada yang di bawah 10 juta, ada yang 5 juta konsentrasinya, baru dilakukan pemeriksaan hormon. Lalu Westgate itu bila perlu dilakukan biopsi, mikrodelesi, dan karyotyping untuk pada pasien yang konsentrasinya kurang dari 10 juta. Slide berikutnya. Tata laksana seperti apa? Tadi infertilitas banyak penyebabnya. Salah satu memang hipogonadisme. Slide. Nah, ini kita bahas hanya yang pada hipogonadisme. Ya. Kita perlu ingat bahwa sel-sel poli dan Leydig itu dipengaruhi oleh kadar FSH dan LH. Ya. Reseptor menghasilkan spermatogenesis, sel Leydig menghasilkan testosteron. Nah, kalau FSH hanya rendah, maka perlu dilakukan penambahan FSH. Nah, stimulasi bisa dilakukan dengan pemberian GnRH, gonadotropin releasing hormone, bisa memberikan HCG, itu analog dengan LH, bisa dengan human manufactured gonadotropin, analog FSH dan LH, bisa juga highly purified FSH, bisa juga dilakukan pemberian dengan selective estrogen receptor modulator, tapi ini masih off-label. Begitu juga terapi aromatase inhibitor ini masih off-label. Slide. Nah, berdasarkan guideline WHO 2009, maka disarankan memberikan HCG dan human HMG. Ya, HCG ditambah dengan highly purified FSH. Nah, pemberian SRN tadi masih off-label, tapi harganya biasanya terjangkau. Ya. Aromatase inhibitor biasanya diberikan pada pasien yang dengan obesitas. Nah, stimulasi gonadotropin dilakukan 1-2 tahun sebelum perencanaan kehamilan. GnRH tidak dilakukan pada secara umum, ya karena GnRH ini harus dilakukan dengan disuntik, ya, dengan curing pump tadi tersebut, jadi tidak dengan rawat jalan dan dilakukan setiap hari, jadi tidak ideal. Slide. Nah, pada tadi yang dilakukan infusi cukupan dilakukan setiap hari, itu dilakukan tidak
tidak efisien karena dilakukan setiap hari. Ya, terus dengan HCG bisa, dengan human menopause gonadotropin HMG itu bisa diberikan juga. Ya, ini dosisnya aromatase inhibitor. Yang oral tuh dopamin agonis. Ini pada pasien yang hiperprolaktinemia. Ya. Slide. Nah, tata laksananya pada pasien yang hipogonadotropin itu dilakukan pemberian terapi hormonal. Pada testicular failure, di mana FSH dan sudah tinggi, maka FSH hanya dilakukan off-label. Itu disebutkan optimalisasi sebelum dilakukan testicular failure. Teman nanti konsensus atau kaitannya belum diatur, masih dilakukan secara off-label. Slide. Nah, pada kondisi hipogonadotropin maka terapinya apa? Berdasarkan teknologinya. Kalau dia varikokel, kita lakukan migrasi varikokelnya. Kalau dia karena UDT, dilakukan urotensi. Dan lalu dilanjutkan dengan spondylotrival, bisa dengan perkutan epidermal aspiration, testicular extraction, atau dengan biopsi mapping, atau microtracing. Ya. Slide. Nah, ini metode keberhasilan dan konvensional, bisa dengan pusat TC itu 11-47%, dengan mikro TC itu bisa 15-20% lebih baik daripada TC. Slide. Nah, mengenai disfungsi ereksi, slide berikutnya. Nah, disfungsi ereksi tadi banyak penyebabnya. Harus kita cari terapinya dari lini 1, lini kedua, dan lini ketiga. Lini 1 mulai penggantian gaya hidup, misalnya jarang olahraga, merokok terus stop. Ya, lini kedua dengan pemberian injeksi. Ya, keempat baru dengan lini ketiga itu dengan dengan prostesis. Ya. Slide berikutnya. Jadi tadi ini pertama adalah perubahan gaya hidup, ya. Dan ini mengobati pasien dengan disfungsi ereksi ini nggak bisa cepat dan tidak mudah. Ya, harus banyak bicara dengan pasiennya, jangan sampai pasien harapannya minum obat dari dokter 1 kali 2 kali langsung sembuh selamanya, itu nggak bisa. Ya, tadi orang ngerokok harus stop dulu, nunggu waktu efek rokoknya hilang. Ya, kalau dia kurang olahraga harus olahraga, kalau dia obesitas harus turun, kalau ada gula darah yang tinggi harus di terapi. Ya, jadi pengobatan disfungsi ereksi ini membutuhkan kesabaran baik pasiennya maupun dokternya. Kenapa dokternya? Kadang-kadang pasien itu, dok, saya udah minum obat dokter, tapi kok nggak bisa ini juga. Nah, itu harus kita berikan edukasi atau pengertian ke pasiennya. Slide. Jadi dia yang disembuhkan psikogenik, arteriogenik, ya. Suplementasi itu testosteron pada pasien yang ada gangguan tesnya yang primer. Jadi pada pasien yang dia rendah kadar testosteron, jadi gairahnya juga biasanya berkurang. Nah, suplementasi testosteron dikontraindikasi pada pasien kanker prostat dan infertilitas. Slide. Nah, ini terapi PD5 inhibitor yang di Indonesia ada sildenafil, tadalafil, dan vardenafil. Ada yang once a day, ada yang on demand. Right? Ini kita bahas kasusnya, slide berikutnya. Nah, ini pada pasien yang usia pubertas, yang tadi sudah disampaikan, kasus pertama itu pasiennya sudah pubertas, memasuki fase puncak produksi sel oleh rasakan FSH dan LH. Nah, kalau pasien berencana memiliki keturunan, perlu menghindari penggunaan analog testosteron. Jadi mencegah negatif feedback. Ya, penggunaan analog testosteron pada laki dewasa biasanya analisis spermanya akan analisis sperma, namun dia reversibel. Namun supresi FSH LH pada lalu berdampak buruk pada pasien yang masih pubertas. Right? Nah, pendekatan diagnosis disfungsi ereksi dilakukan sebelum utama pasien disertai riwayat obesitas dan diabetes tipe 2. Ya. Hubungan multifaktor antara diabetes tipe 2 dan kadar testosteron itu testosteron menjadi estradiol oleh enzim aromatase. Penurunan sensitivitas aktif hipothalamus positif testis, juga penurunan FHBG, seks hormon banding globulin.
Baik. Nah, kita bisa melakukan analisis awal dan memberikan kuesioner, juga pemeriksaan laboratorium tadi gula darah, biasa untuk profil, dan kita lakukan NPT-TR test ya, Nocturnal Peanut Emission Energy Test untuk berindikasi seberapa berat gangguan ereksinya, dan juga mungkin memisahkan dia dengan gangguan estrogenisnya. Right? Untuk kasus kedua, tata laksananya bisa farmakologi, ya bisa injeksi, bisa dengan kapsul indikanoat atau injeksi, bisa 2 kali sampai 3 kali per minggu. Ya, bisa juga dengan dan kombinasi dengan PD5 inhibitor. Bisa sildenafil, tadalafil maupun sildenafil. Ya, kalau tadalafil bisa diberikan dengan once a day, 5 mg per hari. Ya. Slide berikutnya. Memang efektivitas PD5 inhibitor pada pasien diabetes itu biasanya lebih rendah dibandingkan pada pasien non diabetes. Ya. Nah, pada sindrom Klinefelter terjadi hipergonadotropin, hipogonadisme. Respon normal FSH ini meningkat akibat atau tidak adanya hormon testosteron. Karena testosteronnya rendah disebabkan oleh testosteron. Kalau dia mau punya anak, maka pasien itu masih bisa ada spermatozoa di ejakulat sekitar 7-8%. Ya. Maka kalau seperti ini, jadi sebagian besar kan nggak ada. Kalau nggak ada, maka mikrotese atau sperm retrieval dan teknik mikrotese menjadi pilihan utama. Nah, jadi kita mesti disampaikan bahwa pemberian suplementasi HCG itu meningkatkan kemungkinan ketemu dibandingkan dengan kontrol ketemu spermatozoa pada pengecekan atau pengambilan spermatozoa. Baik. Nah, jadi sebagai terkomunikasi, hipogonadisme baik primer maupun sekunder itu memiliki berbagai kombinasi tata laksana untuk potensinya maupun intensitas. Nah, diagnosis dan tata intensitas potensi memerlukan secara holistik dan detail. Jadi nggak bisa kita terpaku hanya masalah hormonnya saja. Ya, yang lain-lain juga mempengaruhi. Ya. Tata laksana hipogonadisme untuk fertilitas dan diferensiasi memerlukan tailor-made untuk pasien sendiri. Ini masalahnya ada yang lain lagi nggak? Misalnya ada gangguan psikogeniknya, ada obat-obatan, apakah dia merokok atau enggak. Jadi harus kita tata laksana sebagai satu kesatuan. Dan juga harus diperhatikan adalah harapan dan kondisi pasien. Harapan ini pasien, dok saya pengen ini pasti berhasil, itu kalau itu saya langsung nyerah. Tapi kalau kita berikan pengertian, ini bisa berhasil, bisa enggak, dan memerlukan waktu, mungkin kita bisa sama-sama melakukan tata laksana. Demikian slide berikutnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.